Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Andre Maulana Farhan. NIM saya 2003211000099 dari Agribisnis B akan menjelaskan tentang kelangkaan pupuk bersubsidi. Pengertian pupuk. Pupuk adalah suatu bahan-bahan tambahan pada tanah ataupun tanaman yang bersifat organik dan anorganik yang dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi serta dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Menurut Yuwono, pupuk organik ini merupakan hasil akhir atau hasil antara perubahan atau peruraian bagian dan sisa-sisa tanaman dan hewan. Pupuk organik ini adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa. Isu kelangkaan pupuk. Kasus terjadinya kelangkaan pupuk ini, terutama jenis urea, merupakan fenomena yang terjadi secara berulang hampir setiap tahun. Fenomena ini ditandai dengan melonjaknya harga pupuk di tingkat petani, jauh di atas HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal jika dilihat dari sisi penyediaannya, sebenarnya total produksi pupuk urea ini lebih dari 5 pabrik pupuk bahan urea milik negara atau BUMN, yaitu PT Pusri, Kujang, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Iskandar Muda, serta PT Kalimantan Timur, selalu ada di atas kebutuhan domestik. Dikaitkan dengan fenomena yang terjadi saat ini, terjadinya kelangkaan pupuk dan lonjakan harga, maka dapat dikatakan bahwa program kebijakan pupuk yang amat komprehensif dibangun pemerintah tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Meningkatkan ekspor pupuk terutama secara ilegal, baik melalui produsen pupuk maupun melalui penyelundup, semakin menariknya margin antara harga pupuk urea di pasar dunia dengan pasar domestik telah membuktikan bahwa produsen pupuk sudah tidak mengutamakan pemenuhan untuk pasar domestik. Faktor-faktor terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi. Yang pertama yaitu penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Yang kedua, dosis pemakaian pupuk oleh petani tidak sesuai anjuran. Dan yang ketiga, pola distribusi pupuk. Dampak langkanya pupuk bersubsidi pada produktivitas padi. Produktivitas adalah perbandingan antara hasil produksi yang dapat dengan tingkat penggunaan sumber daya yang digunakan. Dalam proses penanaman padi terdapat banyak hal yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas padi seperti: pertama, luas lahan, unsur hara yang terdapat di tanah, penggunaan berbagai sarana input produksi seperti pupuk, pestisida, dan lain sebagainya, pengelolaan lahan, dan beberapa faktor lainnya. Adanya permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi yang merupakan pupuk utama yang dipakai petani dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi produktivitas padi karena ketersediaannya yang terbatas. Nah, di sini dalam dampak langkanya pupuk bersubsidi pada produktivitas padi, saya menggunakan jurnal, yaitu jurnalnya klik OK. Nah, ini adalah jurnal yang saya gunakan. Kita lanjut. Nah, berikut adalah berita yang beredar mengenai kelangkaan pupuk di Indonesia. Kita awali informasi pertama dari Kediri, Saudara. Para petani di Kabupaten Kediri masih mengeluh sulitnya mendapatkan pupuk. Untuk mengatasi kelangkaan hal tersebut, para petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang harganya lebih tinggi. Para petani di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri ini masih mengeluhkan kelangkaan pupuk. Memasuki musim tanam ini, para petani masih merasakan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi. Akibatnya tanaman padi para petani mengalami keterlambatan pemupukan. Hal itu menyebabkan kurang maksimalnya pertumbuhan tanaman, bahkan bisa mengakibatkan gagal panen. Untuk mengatasi hal tersebut, para petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang harganya lebih mahal 2 kali lipat.
Kondisi itu membuat para petani harus mengeluarkan modal yang lebih besar demi hasil panen yang maksimal. Kalau memang ingin baik tanamannya, walaupun pupuk itu agak sulit, ya cari yang non. Yang lebih mahal ya Pak? Ya lebih mahal. Pernah berapa kali Pak beli yang lebih mahal Pak? 2 kali saya. 2 kali. Dengan harga berapa Pak? Ya itu 280, Korea biasanya 90 kalau subsidi, ZA 150 biasanya subsidi itu 70 toh ZA itu. Berapa kali lipat? 3 kali atau 2 kali. Petani harus mengeluarkan biaya ekstra ya Pak ya? Iya. Kalau enggak berani gitu ya enggak panen Mas. Saat ini harga pupuk non-subsidi berkisar antara Rp280 hingga Rp290.000 per 50 kg. Dengan tingginya biaya operasional tanam tersebut, keuntungan yang didapatkan petani juga berkurang. Mengingat harga gabah di tingkat petani juga tidak mengalami peningkatan. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Nah, itu adalah berita yang beredar mengenai kelangkaan pupuk di Indonesia. Kita awalin. Selanjutnya audio tentang kelangkaan pupuk yang ada di Indonesia. Saudara, seorang petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur menggelar aksi tunggal di depan kantor pemerintah Kabupaten Jember pada Kamis siang. Aksi tunggal ini sebagai bentuk kekecewaan atas kelangkaan pupuk subsidi di pasaran. Dengan menumpang sebuah mobil yang dilengkapi spanduk tuntutan, Jumantoro, petani asal desa Candi Jati, Kecamatan Arjasa, melakukan orasi di depan kantor pemerintah Kabupaten Jember. Dalam aksi tunggalnya, ia menyuarakan keluhan petani terkait kelangkaan pupuk bersubsidi di pasaran. Hilangnya pupuk bersubsidi di pasaran membuat petani semakin menderita karena tidak bisa bercocok tanam dan harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk bercocok tanam. Selain melakukan orasi, ia beserta petani lainnya juga melakukan aksi makan di jalanan yang menggambarkan penderitaan petani. Alhamdulillah, hampir tidak ada. Dan kita minta hari ini sudah ada suplai. Minimal besok, petani sudah tidak kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Dan kami juga minta aturan per 1 September menggunakan kartu tani itu ditunda pelaksanaannya sampai semua siap. Jangan korbankan petani karena tekanan KPK, tapi bagaimana petani ini benar-benar bisa lebih sejahtera. Daripada ngurusi ini, urusi yang korupsi yang triliunan di atas itu. Petani menyayangkan pengurangan kuota pupuk bersubsidi hingga 50%, yakni 45 ton di tahun 2020 dan 90 ton di tahun 2019. Akibatnya terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi hingga merusak lahan pertanian. Ia mengancam akan melakukan aksi lanjutan karena aksinya tidak ditemui oleh perwakilan dari pemerintah Kabupaten Jember. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, seorang petani. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.